Halo, selamat siang, Pak Niwa. Halo, selamat siang. Ya, Jelas Mbak suaranya Mbak? jelas. Ya. Ya. Oke. Saya panggilnya Mas Niwa aja ya, kayaknya ya. Boleh Mas Niwa, boleh. Monggo. Oke. Ya, kita mau mulai sekarang aja atau gimana? Ya, dimulai enggak apa-apa, sambil mungkin untuk peserta lain bergabung. Ya, hari Minggu ya. Ini sudah ada 15 peserta ya, berarti yang bergabung bersama kita siang hari ini. Oke, kita mulai saja kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di rumah BUMN Yogyakarta. Siang ini bersama di kemas.com ada Mas Niwa dan timnya. Selamat bergabung juga. Oke, sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran sampai nanti kelas hari ini selesai ditutup. Oke. Sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kita mengheningkan kita sejenak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa cukup? Oke. Tes suara saya sudah terdengar jelas? Cukup jelas. Oke, siap. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita mungkin berkenalan dulu ya. Di sini mungkin ada teman-teman yang belum kenal nih, gitu ya. Di sini ada saya, Condro Rini, selaku admin Rumah BUMN Yogyakarta yang akan memandu kelas online webinar hari ini dengan judul Kemasan Cantik, Omset Pun Naik. Itu bersama Mas Rahmat Niwa. Oke. Ngomong-ngomong soal kemasan cantik nih ya, gitu. Sekarang masa pandemi nih ya Mas Niwa ya, masa pandemi kayak gini mau nggak mau orang beralih ke jualan online gitu ya. Kalau jualan online, yang pertama dilihat apa sih kayak gitu? Biasanya kemasan ya. Kalau kita mau beli kan kita lihat nih, lihat dari luarnya dulu ya. Mau iya, kita nggak bisa memungkiri itu ya. Kita lihat packagingnya dulu lah. Nah, kalau misalkan packaging yang menarik atau mungkin biasa aja gitu, mungkin orang juga pasti bakal mikir-mikir kayak gitu ya kalau mau lihat ya, gitu. Mau beli produknya. Nah, kita ngomongin kemasan, packaging. Di sini kita akan diskusi bareng Mas Rahmat Niwa. Nanti kita akan bagi sesinya, sesi materi. Mas Niwa akan menyampaikannya materi terlebih dahulu. Kemudian nanti jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa dicatat silakan menulis di kolom chat. Dan nanti akan ada kalau selesai materi bisa open mic ya. Kalau misalkan mau diskusi langsung dengan Mas Niwanya dan teman-teman yang ada di sini juga. Dan mungkin ini saya diharapkan teman-teman yang join untuk mematikan mic terlebih dahulu ya, nanti ya biar tidak mengganggu. Oke, kita bisa mulai aja Mas untuk materinya. Boleh, kita mulai aja ya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Niwa. Mungkin perkenalan dulu ya Mas ya. Siap, ya kita perkenalan. Makasih Mbak Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan dari Rumah BUMN Kota Yogyakarta, dan senang sekali karena ini event kedua kami ya, kita kolaborasi
antara dikemas dengan Rumah BUMN Jogja. Jadi dan mudah-mudahan ke depannya juga kita masih bisa mengadakan kegiatan edukasi sejenis ya tentang tema maupun topik yang lain. Nah, sekilas perkenalkan, nama saya Niwa. Ya, saya dari dikemas.com. Kantor kami ada di Jalan Kapten Haryadi atau Jalan Kaliurang KM 9,3, lampu merah ya kalau dari selatan, dari arah Ring Road ke arah UII. Nanti ada lampu merah KM 9,3 belok kiri. Ya, mungkin kurang lebih sekitar 200 meter kiri jalan. Ya, posisi kami di sana, atau boleh juga mungkin dicek di Google ya, sekarang juga lebih mudah untuk cek kami Dikemas Rumah Kemasan. Nah, saya tinggal di Jogja sejak 2010 kami bergabung, dan selain Dikemas sebetulnya kami juga masih mengolah bisnis UKM.com, edukasi teman-teman UMKM ya. Jadi awal mulanya sebenarnya dari bisnis UKM, kita keliling pendampingan juga bersama Dinas Perindak Koperasi UMKM ya. Selamat Hari Koperasi ya sekalian ya, kemarin baru saja kita memperingati buat teman-teman ya. Jadi benar sekali tadi Mbak, sekarang pandemi semua jualan lewat online dan kemasan menjadi faktor penting. Tapi saya mau flashback dulu waktu kami 2010 sampai 2013, isunya bukan pandemi. Kalau teman-teman yang sudah mulai dari 2010 ya, isunya pasar bebas waktu itu. Ya, dunia online, toko online itu kan sedang in ya. Jadi kami keliling waktu itu, 4 tahun lagi pasar bebas, ayo melek digital. Cuma masalahnya satu, ketika dibawa ke toko online, ketika difoto ya kemasannya masih nggak layak gitu ya. Masih zamannya masih standing pouch, benih. Kan hari ini teman-teman kemasan snack kok masih modelnya dikemas pakai standing pouch, kemasan transparan, kombinasi, plus pakai stiker, itu Anda tertinggal 10 tahun yang lalu, itu sudah mulai tercerahkan. Nah, mengembangkan dikemas.com supaya lebih lengkap gitu ya. Dan materi hari ini saya akan coba sharing. Jadi sifatnya kita hari ini adalah sharing 1 jam ke depan sampai jam 3. Harapannya teman-teman peserta juga pegang nih produk-produknya. Nanti saya juga akan kasih lihat ya beberapa produk yang kami kerjakan, upgrade-nya seperti apa sih, saya kasih tipsnya. Karena tidak jarang teman-teman pelaku UKM dapat bantuan dari dinas, dari CSR, tapi setelah itu nggak bisa melanjutkan gitu ya. Contoh kemarin ada klien kami, saya dapat bantuan bagus nih Pak untuk ekspor masuk ke Jepang, kopi kemudian produknya, tapi belum cocok dengan level bisnis dia saat ini. Ya dapat bantuan bagus, dapat pasar, tapi dia nggak bisa melanjutkan, nggak bisa cetak ulang, ya mentok juga gitu. Akhirnya sia-sia peluangnya. Nah, jadi memang kemasan nanti selain dari pasar, kita juga harus pertimbangkan level bisnis teman-teman ada di mana, gitu ya. Karena ujung-ujungnya pasti, Pak, budgetnya cuma ini nih, gitu ya. Kemasan apa yang paling cocok? Oke, ini sekilas profil. Barangkali boleh dibuka untuk website Dikemasnya, Mbak Rini, ya, untuk profil personal. Oke, baik Pak. Untuk Nah, Dikemasnya Kak, website, oke, sebentar, operator Pak. oke, ada operatornya ya. Baik. Website. Nah, buat teman-teman ya, karena ini sekilas tadi saya cek juga nggak hanya dari Jogja, tapi ada luar Jogja juga. Saya sekilas tadi ketemu yang Malang. Ya, ini bisa cek beberapa produk maupun edukasi yang kami lakukan di website dikemas.com. Ya, boleh dibantu scroll ke bawah operator. Mohon maaf. Ya, kami aktif melakukan edukasi terus ya, karena pandemi akhirnya kita mencoba melalui daring seperti ini. Scroll lagi ke bawah. Silahkan. Ya, terus.
Ya, beberapa layanan ya, ada kemasan produk, kita punya jasa kemas saat ini kopi yang kami kerjakan ya untuk kopi saset. Scroll lagi, silahkan. Oke. Kemudian kita punya maklon juga di kopi dan susu etawa saat ini. Scroll lagi, silahkan. Paling bawah. Ya, terkait perizinan, jadi hari ini saya juga akan singgung materi perizinan. Ya, untuk kemasan ini teman-teman harus melek izin edar, mulai dari PIRT, mulai BPOM, HAKI, ya, kemudian halal. Ya, di website ini juga kami menyediakan beberapa artikel terkait edukasi perizinan. Ya, cukup mungkin bisa cek di Instagramnya, bergeser sebentar ke tab Instagram. Instagram, ya kami punya akun Instagram di Kemas Rumah Kemasan. Kalau misalkan ada yang belum follow, boleh di follow. Ya, teman-teman mungkin lebih familiar pakai sosmed, ya untuk bertanya bisa langsung ke lewat akun Instagram juga. Ya, kami juga selain update beberapa produk yang kami kerjakan, kita juga update beberapa edukasi terkait kemasan di sini. Ya, dan salah satu fitur layanan yang kami support juga untuk teman-teman pelaku UKM, yakni beberapa yang memang produknya cukup menarik, cukup inspiratif, ya kita lakukan support untuk liputan. Jadi tolong scroll ke bawah sebentar. Scroll ke bawah Instagramnya. Nah, ini contoh misalkan gratis ngurus izin PIRT. Ini pelaku UKM kita datang liputan di Jogja, kita diskusi, kita share pengalaman. Bagaimana pengalaman beliau ngurus izin ya. Nah, itu bagian promosi juga, bagian edukasi juga. Jadi kalau misalkan nanti peserta acara siang hari ini, Pak, saya mau dong diliput, silakan nanti bisa kontak ke kami. Kita punya layanan liputan gratis. Ya, munculnya di mana? Selain di sosmed, kita punya channel TV bisnis. Boleh dicek juga YouTube-nya. Ya, terakhir mungkin untuk perkenalan profil perusahaan. Ya, di YouTube kami punya channel namanya TV bisnis. Nah, di sini kami kumpulkan semua hasil liputan kami, baik liputan yang sifatnya edukasi maupun sifatnya promosi. Promosi siapa? Ya promosi teman-teman. Ya, ini bagian kami, ikhtiar kami membantu UKM supaya naik kelas dari sisi kemasan, naik kelas dari sisi daya saing, dan tentunya saat ini yang kita coba concern terkait melek kita legalitas ya, termasuk dari badan hukum, izin edar dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan di sesi materi. Cukup perkenalan kami, nanti mungkin bisa dicek kembali ya website, sosial media maupun di YouTube kami. Terima kasih, langsung masuk materi saja. Ya, kita akan sharing ya, kemasan cantik, omset naik. Prinsipnya sederhana teman-teman sekalian, bahwa konsumen ya membeli itu kan lebih karena kemasan ya, bukan produk dulu. Ya beda kalau misalkan ibu-ibu datang ke pasar ya, nego harga sambil ada icip-icip enggak gitu ya. Kalau mungkin kita ke Sleman, salahnya manis apa enggak silakan diicip. Nah kalau di online kan nggak mungkin apa yang mau diicipin gitu ya. Jadi semua murni sekarang fungsi kemasan itu punya fungsi yang sangat penting. Slide berikutnya, silakan. Ya, keputusan membeli produk ya dipengaruhi oleh kemasan. Saya rasa semua setuju gitu ya. Apalagi sekarang ya semua harus online. Ya kalau kemasannya nggak menarik, ya mau difoto juga sisi seperti apa juga pasti akan sangat susah. Tapi kalau kemasannya menarik, ya jadi viral lebih menarik gitu ya. Jadi sangat penting. Bagaimana soal desain? Ya, desain itu sekarang sudah mudah ya. Di kami juga kita punya support untuk layanan desain free.
ya, ataupun mungkin teman-teman juga di luar banyak sekali layanan jasa desain ya yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Ya, jadi memang harus dipikir matang soal kemasan. Saya tidak mau lagi teman-teman di sini kita lihat punya usaha, punya produk, alokasi budget kemasan itu biasanya budget sisa. Yang pertama kepikiran beli bahan baku, kemudian beli mesin produksi, nyewa tempat. Nanti kemasan itu budget terakhir. Padahal kalau misalkan kita fair-fairan, ya kalau kita mau usaha, sudahlah beli produk pasti, beli kemasannya dulu, ya. Nah, kalau nggak beli mesin gimana? Ya udah kita repacking dulu, nggak usah produksi, kita repacking. Kan sekarang trennya naik, repacking. Oh saya nggak punya produk, saya nggak punya tempat, saya nggak punya ini, ya sudah kita maklon dulu. Nah sekarang itu lebih banyak pilihan, tapi yang jadi kunci sekarang yakni kemasan itu harus jadi fokus utama. Kemasannya bagus, ya ini mohon maaf nih trik marketing. Marketing bagus jadi jelek, jelek jadi bagus, ini kan soal kemasan gitu ya, soal branding salah satunya. Jadi kemasan itu jadi faktor utama. Masa nanti produknya enak apa enggak itu ya terakhir gitu ya. Tapi yang penting kan jualan dulu. Nah, itu nanti strategi dari kita semuanya terkait soal kemasan dan produk dan branding. Berikutnya. Ya, silahkan. Slide selanjutnya. Nah, kebayang ya, produk Anda titip di oleh-oleh, produk Anda masuk retail modern, semuanya keripik, semuanya sambal. Sambal dulu sempat tren tuh setahun 2 tahun lalu kalau saya nggak salah. Sambal Nusantara, semua bikin sambal. Kebayang nggak produk kita menonjol? Ya, produk kita tuh paling gampang keripik, wah keripik buah Sleman, Malang, mana lagi? Ya semua muncul dalam satu rak. Produknya menonjol nggak? Menonjol aja enggak, gimana orang mau lihat? Ya kalau lihat enggak, gimana orang mau pegang? Kalau pegang aja enggak, gimana orang mau beli? Ya kalau beli aja enggak, gimana kita mau kenal? Gitu ya. Jadi sangat penting ya, jangan berpikir produk Anda itu berdiri sendiri, bahkan di online sekalipun. Jadi kalau kita punya produk masuk online, masuk marketplace, ya pasti akan disandingkan ya dengan produk-produk lain. Kalau kemasan Anda enggak eye-catching ya orang mau ngelirik aja enggak, gimana orang mau tertarik membeli ya. Nah, ini penting ya. Berikutnya mungkin agak cepat nanti mungkin kita banyak diskusi saja. Ya, kalau syukur-syukur ada yang pegang produk, nanti kita sempatkan untuk kurasi sekilas. Nah, ini ya, tadi sudah saya singgung. Dilihat, dipegang, dibeli. Enggak dilihat, boro-boro orang mau pegang. Kalau enggak megang, boro-boro orang mau beli. Ya, kalau enggak beli ya boro-boro orang kenal produk kita. Terus ngapain kita produksi capek-capek? Ngapain kita jualan capek-capek ya? Nah, ini semua bisa diakomodir dalam kemasan ya. Ini yang harus kita pertimbangkan. Berikutnya. Nah, ini lebih luas lagi secara teori ya, keputusan konsumen membeli produk, kita lihat dulu ya, kemasannya gimana? Punya value enggak? Ini saya mau kasih oleh-oleh ya, sama-sama Mbak Pia. Kemasannya menarik nggak ya? Punya value nggak ya? Punya prestis nggak ya? Ini kalau saya kasih ke orang lain, kira-kira pantas apa enggak? Referensi grup ya sekarang juga penting. Orang membeli itu pasti lihat dulu sosial media, lihat dulu dapat bintang berapa gitu ya, reviewnya seperti apa, itu pengaruh. Nah, kalau misalkan kemasan kita menarik, di foto oke, bisa viral, ini pasti satu nilai lebih. Kemudian soal kultur ya, kebiasaan, kita lihat mahal mana standing food pakai ziplock atau yang nggak pakai ziplock. Ya pakai ziplock lah Pak. Oke, sekarang kita ngobrol soal snack. Snack itu produk Anda ketika dibuka langsung habis atau disimpan lagi untuk dimakan berulang kali. Ya kalau misalkan produknya dibuka langsung habis, ngapain pakai ziplock? Kan gitu ya. Nah ini salah satu contoh misalkan. Lihat kebiasaannya. Kemudian family ya, ini makannya sendirian atau rame-rame ya. Anak saya
ada yang punya kebutuhan khusus apa enggak, kemasannya seperti apa, ya. Nah, jadi ada perlakuan pertimbangan terkait konsumen yang di situ pasti akan membedakan keputusan kemasan apa yang akan kita gunakan. Ya, terkait dengan brand jelas. Nah, Anda mau main positioning menengah atas atau menengah bawah atau general. Nah, itu nanti kemasannya pasti sangat berpengaruh terhadap brand kita semua, ya. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut aja, ya. Slide berikutnya. Nah, ini pemilihan bahan kemasan. Pemilihan bahan kemasan, ya, ini terkait dengan masa kadaluarsa. Kita pahami sama-sama, ya. Ini mau di snack, mau di kopi, prinsipnya sama. Semakin ke kanan, semakin kuat, ya. Pertama kertas, ya. Makanan apa yang dikemas sama kertas? Masih ada ya, makanan tradisional, ya, di Bantul itu ada geplak, ya. Oke, naik jadi plastik, naik lagi ke metallized, naik lagi ke alufoil, naik lagi ke kaca. Nah, ini pemilihan bahan. Jadi produk apapun kalau dikemas dengan ini, ya naik kelasnya seperti ini, ya. Nah, bedanya apa? Beda harga pasti, tapi saya menyoroti terkait dengan masa kadaluarsa karena kemampuan bahan untuk melindungi produk. Berikutnya, selanjutnya. Oke, mana lebih awet? Yuk tebak-tebakan, ya. Ini kalau workshop tatap muka lebih enak. Yang pertama, yang kiri yang coklat itu standing pouch window craft, ya. Jadi bahan luarnya kertas craft, bahan dalam full plastik. Yang hitam itu bahan luar alufoil, bahan dalam full plastik, ya. Sama-sama window. Yang satu craft window, yang satu alufoil window. Saya tebak hampir sebagian besar menjawab mana lebih awet? Ya yang alufoil, Pak. Kenapa? Ya kan karena alufoil, ya, yang hitam, betul. Nah, kenapa? Ya karena bahannya alufoil. Kan tangga sebelumnya kertas sama alufoil lebih kuat alufoil. Karena di atas kertas ada plastik, di atas plastik ada metallized, di atas metallized ada alufoil. Secara harga juga pasti lebih mahal yang hitam dibanding yang coklat, ya. Ya kan Bu ya, sama ini di tebakannya Bu Risa ya. Nah, ternyata keduanya punya masa simpan yang sama. Loh, Pak kok bisa? Ya karena ada window ya. Berbeda kalau misalkan kemasan ini standing pouch full alufoil ya, itu baru berbeda. Karena ada windownya berarti ada media di mana udara masih dengan mudah keluar masuk. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah mana lebih awet? Sama-sama ini posisinya, tidak ada yang lebih karena ada window, ya. Plastik, karakteristik plastik, ya, dia mudah keluar, mudah masuk udaranya. Alufoil kan hanya sebagian. Berbeda kalau misalkan dia full alufoil, itu lain cerita. Oke, nanti kita coba lagi. Ya, selanjutnya, slide berikutnya. Nah, pemilihan bentuk kemasan. Saya masih sering ketemu, masih sering jumpa teman-teman dalam memilih kemasan itu berdasarkan tren ya atau ikut-ikutan lah gitu ya. Sekarang lagi booming ini bikin gitu ya. Kayak zaman dulu misalkan standing pouch kombinasi, hampir semuanya dikombinasi. Pokoknya asal ada alufoil kayaknya udah keren banget. Gitu. Yang sebelum-sebelumnya kan mungkin hanya transparan gitu ya. Pokoknya bikin standing pouch semua gitu ya. Pakai stiker semua gitu ya. Nah, pemilihan bentuk kemasan ini penting ya, yang perlu diperhatikan satu, bagaimana perlakuan produk dari tempat kita produksi sampai ke tangan konsumen. Itu Anda harus pikirkan matang-matang. Ya, apalagi sekarang online. Proses penyimpanan gimana, pengangkutan gimana, distribusinya seperti apa. Ini mau di dalam kota saja, luar kota, seberang pulau, atau yang mana. Ini berbeda-beda. Ya, ada saset, standing pouch, ya, botol, tabung dan lain sebagainya. Termasuk pemilihan bentuk kemasan juga dipertimbangkan cara distribusi kita mendisplay produk ke konsumen. Itu juga harus dipertimbangkan baik-baik. Salah-salah nanti barang kita rusak. Selanjutnya.
ya. Berikutnya. Nah, ini yang tadi sekilas saya sempat singgung. Menurut Anda, apa nih fungsi ziplock? Ya, nah, ziplock ini masih juga ketemu. Pak, kan sudah ada ziplock, berarti saya nggak perlu ngesil dong. Nah, coba ketemunya yang model flat bottom, bingung pasti. Ya, kalau standing boat kan enak tinggal ngeklip gitu. Kalau flat bottom beda cerita. Ya, meskipun sudah ada ziplock, tetap harus di hand sealer. Ya, tetap harus di sealer. Mau pakai hand sealer ya, atau mau pakai yang continuous sealer. Tidak sekali habis gitu ya, setelah dibuka nggak habis, disimpan lagi. Ya, kopi kan, kopi kemasan berapa? 250 gram, kan nggak mungkin satu kali bikin habis gitu ya. Pasti kan buka tutup ya. Kalau misalkan yang nggak ada ziplocknya ya mungkin nanti dipindah lagi, itu baiknya seperti itu. Kemudian kalau untuk snack, ya untuk snack sih kalau memang sekali makan habis, ya nggak pakai ziplock, saya pikir masih aman gitu ya. Kecuali kalau Pak pakai ziplock supaya apa? Supaya lebih keren, naikin branding, ya itu beda cerita gitu ya. Jadi nanti kembali ke fungsi kemasan itu sendiri. Oke, berikutnya. Nah, pemilihan label ya. Kalau tadi dari pemilihan bahan ya, kemudian pemilihan bentuk, sekarang pemilihan label. Oh, stiker, fotografur, semakin ke kanan semakin atraktif ya. Ini yang mempengaruhi daya tarik produk ya untuk daya saing produk kita di pasaran. Labelnya yang mana? Jadi sekilas dari tiga penjelasan ini ya, dari bahan, bentuk dan label, saya nggak bisa ditanya begini kalau misalkan teman-teman konsultasi, Pak, kemasan snack harganya berapa? Nggak bisa, kita duduk bareng, kita konsultasi pendekatannya, Bapak mau jualan kemana, ya, produknya apa, tahan berapa lama, di display seperti apa, dikirim seperti apa, nanti labelnya mau pakai yang mana, baru kita bicara budget Bapak berapa, kapasitas produksi berapa, nanti kita cari titik temu. Contoh, Pak, saya mau kemasan printing. Oke, labelnya printing. Mau pakai yang mana? Standing pot, gaset, atau mau pakai flat bottom? Kan harganya bervariasi nanti. Nah, nanti Pak bisa nggak saya mau? Nah, nanti kita cari pertengahan ya. Dengan budget sekian, udahlah nggak usah pakai alufoil, pakai metales masih cukup karena snack misalkan. Tapi nggak pakai sablon, kita budgetnya kita alihkan naik ke printing. Nah, jadi dengan treatment seperti itu, dengan budget yang sama, kita bisa otak-atik nih, apakah bahan yang dirubah, apakah bentuk yang diganti, apakah jenis labelnya, ya pilihannya pengennya labelnya naik ya, pengennya printing nggak cukup, ya wes kamu pakai sablon nggak mau pakai stiker. Jadi pertimbangannya ada di tiga hal ya, dari bahan, dari bentuk, dan label. Berikutnya. Nah, ini yang paling penting. Pak, saya mau bikin kemasan snack, tapi belum punya izin. Nunggu izin keluar atau jualan dulu supaya punya uang bisa ngurus izin. Nah, ini pertanyaan klasik ya teman-teman. Jadi prinsipnya begini, yang harus kita pahami. Anda itu jual makanan, ya. Yang kita perlu dudukkan adalah izin edar. Kalau prinsipnya kan begini, izin edar itu Anda memberi kenyamanan, ya, rasa aman kepada konsumen. Oh, ini sudah ada izinnya, berarti aman. Prinsipnya dasarnya itu sebetulnya. Ya, kalau misalkan nggak ada izin Anda jualan, ya boleh saja. Pilihannya kan nanti di konsumen, kok nggak ada izin edarnya, ya apakah itu nanti PIRT, apakah BPOM. Berarti kan konsumen sekarang juga harus diedukasi lebih cerdas. Ini nggak ada izinnya, risiko ditanggung penumpang, cukup berbahaya. Baru kita bicara soal legalitas dari sisi pemerintah, menertibkan,
mengamankan ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari sisi konsumen. Ya, nah makanya kita juga harus lihat, oh kalau produk saya kurang tahan dari 7 hari, izin edarnya seperti apa. Kalau produk saya tahan di atas 7 hari, apa yang harus diurus? Ya, apalagi sekarang sudah zaman online, ya banyak penipuan, banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekarang juga lagi banyak sosialisasi terkait haki, ya haki ini terkait merek, ya terkait brand juga penting sekali. Kemarin kita punya konsumen, ya punya kafe cukup besar di Sleman, ya. Nah, mungkin teman-teman juga yang dari asal Jogja juga mungkin tahu, ya karena sepertinya belum mengamankan mereknya, muncul produk kopi sasetan yang baru, balihonya ada di mana-mana, ya. Nah, itu banyak yang miss. Nah, katanya banyak juga yang tanya ke akun Instagram dari kafe ini. Ternyata beda beda dapur, ya. Nah, ini dari sisi halal, apalagi sekarang tren halal juga meningkat, ya kesadaran produk halal meningkat, ini jadi fokus juga. Nah, edukasi yang lain, ya ini beberapa informasi penting wajib Anda cantumkan semampu kita. Belum ada informasi nilai apa yang ada dulu, ya kalau misalkan nanti naik level, saya mau masuk retail modern, saya mau ekspor, ya kita coba lengkapi satu persatu. Berikutnya, nah inovasi kemasan, ya selain tadi sebatas pelindung melindungi produk, ternyata saat ini kemasan itu juga berfungsi yang pertama sebagai consumer engagement, ya. Contohnya gimana? Ya tadi, ya, dengan desain yang menarik, orang mau foto selfie, upload ke Instagram, nge-tag akun produsen, kemudian dapat reward, apakah dapat voucher, apakah giveaway, dan lain sebagainya. Ya, ini bagian dari kemasan membangun hubungan dengan konsumen. Kebayangkan kalau misalkan produk kita kemasannya juga nggak eye-catching gitu, di foto nggak menarik, boro-boro orang mau selfie, ya kan? Nah, boro-boro orang mau bangga dengan produknya. Nah, makanya kemasan saat ini juga berfungsi menjalin, meningkatkan hubungan ya antara konsumen dengan produk, ya dengan produsen. Brand protection, nah ini terkait dengan saat ini di kemasan itu juga muncul barcode seperti ini, ya. Apakah nanti ketika di-scan betul apa tidak produk ini asli atau tidak, itu bagian dari inovasi kemasan. Kemudian supply chain track, sama dengan adanya barcode, maka kita bisa mengetahui ya distribusi kemana saja, pasar mana saja yang ramai, ya terkait dengan supply chain, ya. Oke, ini inovasi kemasan yang terbaru, ya. Jadi nggak cuma melindungi produk, tapi sudah lebih dari itu. Berikutnya, ya. Oke, fungsi kemasan secara umum, ya. Lanjut aja, skip slide selanjutnya. Nah, oke, ini agak panjang. Sebenarnya kalau workshop ini bisa sehari sendiri. Tapi prinsipnya begini, dalam menentukan kemasan produk, biasanya kan ditanya produk apa Pak yang sesuai untuk kami gitu ya. Kita harus lihat nilai apa yang kita mau angkat, siapa yang mau kita bidik konsumen, apakah engagement seperti apa yang kita mau bangun lewat kemasan, distribusinya seperti apa, ya. Kemudian aktivitas apa yang kita perlu lakukan terkait dengan kemasan, ya. Vendornya siapa saja gitu ya, aktivitas produksinya bagaimana. Kemudian kita lihat biayanya berapa, harga jualnya berapa. Nah, ini biasanya kalau dikupas, kalau misalkan untuk operasi, kami menggunakan tabel ini, ya. Mungkin sebagian rekan-rekan juga sudah ada yang familiar dengan gambar yang muncul di layar. Ya, lanjut. Slide berikutnya.
Oke, slide selanjutnya lebih ke izin ya, sekilas ya, SP ya, ini ada sertifikat penyuluhan, berarti untuk produk yang tadi kurang dari 7 hari, biasanya rumah tangga, makanan basah, ngurusnya kemana? Dinas Kesehatan. Kalau PIRT lebih dari 7 hari ya, produksi gabung dengan dapur rumah tangga, ya biasanya sudah ada produk olahan, ngurusnya ke Dinas Kesehatan. Kalau BPOM ya lebih dari 7 hari, ruang produksinya biasanya sudah terpisah ya. Kemudian produk bisa dari dalam negeri maupun luar negeri, ngurusnya ke BPOM. Ya, selanjutnya. Oke, bagaimana cara mengurus? Nah, ini ada bisa nanti cek di website kami untuk panduan detail informasi terkait pengurusan PRT. Ya, lanjut aja. Langsung mungkin nanti kita bisa masuk sesi tanya jawab yang dibanyakin. Ya, oke. Skip aja berikutnya cara mengurus. Oke. PRT tidak berlaku untuk ini ya, mohon maaf, tahan dulu. Nah, susu dan hasil olahan ya. Nah, jadi kalau ada susu tadi saya sekilas lihat ada susu kurma ya, susu dan hasil olahan tidak menggunakan PIRT, idealnya itu menggunakan BPOM ya. Daging, unggas, ya, ikan, hasil olahan yang perlu dibekukan misalkan ya, itu tidak menggunakan PIRT. Minuman beralkohol, AMDK, SNI. Mungkin saya sorotinya di susu dan daging tadi. Berikutnya. Lanjut, nah ini MD, ML aja, ya lanjut aja. Berikutnya. Ya, cara ngurus BPOM. Nah, kalau BPOM ini lebih lengkap ya legalitas kita di badan usaha ya, dari sisi UMK misalkan, dari sisi proses produksi ya. Nah, berikutnya halal, haki gitu ya. Lanjut aja. Ya. Terus nah, ini untuk BPOM terus. Oke, dokumen-dokumen terus. Ya, terakhir ya, ini alat kantor barangkali mau dicatat atau mau difoto silakan. Ya, ada nomor telepon untuk konsultasi kemasan ya di 0821 9938 9966 ya. Kami di kemas ini CS-nya ada 5 orang saat ini. Nah, coba saya munculkan satu nomor. Mungkin kalau ketemu di website, di Instagram, kok nomornya beda, enggak apa-apa. Coba dihubungi aja selama memang Instagramnya masih logonya dikemas ya. Oke, demikian sekilas materi pengantar dari saya untuk bahan diskusi siang hari ini. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator Mbak Rini. Monggo. Oke, terima kasih Mas Niwa untuk materi yang disampaikan tadi. Kita bisa open mic mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya langsung atau bisa menulis di kolom chat ya. Boleh. Ya, kalau ada produk mungkin lebih enak. Jadi bisa lihat, bisa kita ngobrol sekalian. Oke. Silakan. Ada pertanyaan mungkin dari Ibu Siti Maimunah? Ini yang sudah open mic. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, barangkali sambil nunggu ya Mas ya. Mungkin masih ada yang ini saya kasih contoh sambil nunggu ya. Oke, ini kemasan snack ya. Ini standing pouch printing, bahannya alu paper ya kita sebut, aluminium, nomor art paper ya. Nah, ini yang sekarang sedang tren. Memang ada beberapa teknis pengerjaan, tapi kurang lebih saja. Kemudian ini standing pouch yang ziplock ya untuk kopi tadi. Kalau ini yang digital print ya, sudah bukan, nggak ada kertasnya, ini jadi full metallized atau full alufoil. Nah, ini untuk snack, untuk kopi. Kalau di kopi saset ya sekarang mungkin kemarin tren masker ya, masker organik. Ya, ini biasanya saset, nanti ketemu dus sekalian ya, masuk ke dusnya, cek. Di kami kopi saset receng juga yang kita kerjain. Oke. Ya, ada pertanyaan?
Iya, ada yang bertanya, apakah pernah menangani kemasan untuk telur asin siap konsumsi yang aman untuk dikirim? Ya, baik. Langsung dijawab aja mungkin Mbak Rini. Ya. Boleh. Ibu Sri mungkin open mic-nya aja ya, kita ngobrol sekilas. Baik, Pak. Ya, selamat siang Ibu. Dari mana Ibu? Selamat siang. Jogja atau luar Jogja ini? Maaf Pak, ini sinyal di rumah saya agak kurang lancar. Iya, di sekitar Lotte Mart Ring Road Utara, Pak. Baik. Sekarang dikemasnya pakai apa Ibu? Dikemasnya masih pakai yang seperti tray yang plastik gitu, Pak. Yang Tray biasa plastik, digunakan untuk telur. Oke. Ya, Ibu kirimnya sampai mana? Sejauh ini belum Areanya. sih Pak, belum pernah. Cuman pengen mencoba untuk di online kan yang bisa dikirim ke berbagai daerah gitu Pak. Ya, oke. Itu aja Bu. Coba saya bantu ya. Iya Pak. Oke. Jadi untuk telur asin siap konsumsi, saya pikir lebih mudah ya. Meskipun dari kami belum pernah sih menangani kemasan untuk telur asin. Karena kenapa ya lebih solid dibanding yang mentah. Tapi mungkin sudah keluar area juga. Jadi mungkin packing dusnya ya harus di treatment, pastinya ada tray-nya, dusnya, pelindungnya seperti apa ya. Tapi pasti kita akan pertimbangkan ini tahan berapa lama, biayanya seperti apa gitu ya. Jadi untuk kemasan tadi, Pak saya pengen bisa kirim sampai Jakarta ya. Di treatment bagaimana, pengirimannya lewat apa ya. Kalau misalkan lewat pakai bus, pakai travel yang satu malam sampai, kereta yang waktunya pendek ya masih bisa dimungkinkan. Tapi kalau Anda sudah pakai logistik berhari-hari, kita tahu sendiri logistik itu nggak ada yang jangan dibanting, jangan barang mudah pecah, itu nggak kepake tulisan itu. Jadi tetap aja dibanting ya. Kalau kita nggak bagus packingannya, ya susah juga gitu. Harus dipertimbangkan. Ya kalau misalkan pasarnya benar-benar cuma lokal Slemannya benar, saya pikir apa sudah banyak juga. Tinggal kita tiru, kita pelajari kompetitor seperti apa ya kita tiru. Nanti baru kita hitung harga dan sebagainya. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan cukup membantu. Oke, pertanyaan berikutnya Mbak Rini, monggo. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Rere Malang. Rere Malang, baik. Kalau kopi renceng pakai bahan apa? Tadi kalau kopi renceng itu ada 3 yang umum dipakai ya, yang sering kami kerjakan. 1 bahan plastik ya, plastik bening transparan masih ada. Saya mau segmen yang menengah bawah sekali ya, masih ada yang pakai renceng. Cuma biasanya kapasitasnya tidak gede. Nanti bukan di renceng tapi di kantong, pakai mesin otomatis juga. Biasanya kemasan di 35 sampai 75 gram. Nah, kalau yang barusan saya kasih lihat, yang ini kemasan kisaran 25 gram, ini pakai metales. Jadi kalau kopi gini, kalau harga jual 1.000 sampai 1.500, Anda boleh cek deh, di YouTube saya juga pernah kupas. Ya, 1.000-1.500 harga jual produk kopinya, pakai metales. Tapi kalau Anda pengen kopi premium, nggak ada yang lain, Anda harus pakai alufoil. Ya, harganya nanti 1 saset mungkin
bisa di 2,5 atau di atasnya. Ya, kopi-kopi premium wajib pakai alufoil. Tapi kalau kopi yang standar metales cukup. Snack pakai metales cukup. Ya, kalau bukan metales pakai alufoil, ya itu karena segmen pasar. Anda pengen yang paling bawah, nggak ada pilihan, pakai yang plastik transparan. Begitu. Oke, selanjutnya. Oke, sudah cukup menjawab ya Kak Rere. Nah, ini selanjutnya ada dari Rosyanti Sofyan. Pak mau menanyakan kemasan apa yang bagus untuk produk aksesoris fashion, terutama bros. Hanya kemasan blok nikah untuk kemasan bagus. Sebagai souvenir dibuat dari apa? Ya ini jualnya satuan atau grosir. Kemudian pemasarannya seperti apa? Cukup di online saja, langsung end user, atau kita mau titip jual ke toko, swalayan. Berarti kan perlu di display. Itu berbeda jenis kemasannya. Ya, kalau Anda jual bros, saya mau nih brosnya jadi premium. Ya sudah, kita pakai kemasan yang premium juga, bok-bokan kayak cincin dan lain sebagainya, tapi langsung end user. Ya, tapi kalau misalkan kita mau display, ya titip jual ke toko, swalayan, supermarket, ya kita harus pertimbangkan posisi displaynya seperti apa. Ya, karena kadang-kadang begini, jual sedikit harga premium, jual banyak harga grosir, itu pilihan. Mana yang paling menarik? Ya Anda yang lebih ngerti pasar, ya kompetitornya seperti apa. Ya, tadi kalau misalkan kemasan dibuat dari apa, ya Anda mau yang mana dulu, mau premium atau mau yang standar? Untuk yang menengah ke atas, Pak. Ya, menengah atas ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu pernah enggak ketemu produk sejenis kompetitor? Pernah Pak, tapi kebanyakan yang masih box Mika karena berbahan kain Pak, handmade. Berbahan kain. Itu end user, jualnya online langsung end user. Iya, end user ya Pak. End user pakai Mika. Ya kalau mau dibikin premium ya pakai hardbox. Kalau end user ya Bu ya. Ya. Jadi begini, kalau di handmade ada yang dia cuma jual produk, bikin produk sampai titik bahwa yang penting produk laku, titik, selesai. Tapi ada yang sampai dia pikirkan betul-betul experience user ketika dia terima paket, ketika dia buka paket, ketika dia pegang itu produk, ya kan? Ada yang sisipin kartu. Nah, experience user inilah yang benar-benar dipikirkan sama teman-teman. Nah, kalau memang mau segmen premium, kalau Mika kan experience-nya apa sih? Kan gitu ya. Yeah. Nah, jadi misal contoh juga ke fashion nih, kaos misalkan. Kaos di plastik begitu selesai. Ada yang pakai box pizza, ada yang pakai tabung. Nah, experience user ketika membuka paket itu dia pikirkan sehingga menjadi sesuatu hal yang menarik. Nah, begitu juga di produk Ibu gitu ya. Kalau yang bros, handmade, premium, batik misalkan, ya box batik misalkan, tapi hardbox mungkin ya, sehingga kesan premium ini juga dapat. Karena begini, produk yang premium ketika dikemas, apakah itu kemasan primer, tersier, sekundernya, enggak support juga, itu juga jadi jatuhin Bu, jatuhin si produk begitu. Ya. Oke, mungkin itu Ibu. Ya. Karena kan kalau dikirim kan misalnya lewat JNE kan khawatirnya penyek juga Pak, penyek. Ya, hardbox tadi Bu, jawaban saya. Hardbox apa ya? Iya, hardbox. Tinggal nanti motif, pola dan lain sebagainya kan kita lihat produknya juga, ukurannya, dan tadi tuh experience apa yang Ibu mau munculkan. Begitu. Ya, Iya. baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Ya. Ya agak ada kekurangan, mohon maaf karena kita hanya temu online gitu ya. Kalau misalkan kondisinya normal saja, nah kita bisa muka, teman-teman bisa bawa produk gitu ya, atau misalkan bisa datang ke kantor kami, itu juga menarik. Ya, ya terima kasih Pak. Baik. Ya, baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari
Simply Emily mau bertanya, ide untuk kemasan baju karena selama ini pakai paper bag dan tas kain di sablon nama brand. Nah ini dari tadi yang mungkin kita bahasnya kemasan untuk makanan ya Pak ya. Sekarang ini Oke, kita ke fashion dulu ya. Atas nama siapa Mbak? Simply Emily, nama produknya Simply Emily Pak. Ada di chat ya. Oke, kemasan Ada di baju chat. selama ini pakai paper bag dan tas kain di sablon nama brand. Saya sih masih punya ini sih ya. Tadi sempat saya singgung. Ada sih yang pakai kemasan box pizza ya, box-box seperti ini ya untuk fashion ya. Selama ini pakai paper bag. Nah, paper bagnya sebagai open mic aja deh, mana yang tanya. Halo. Halo. Oke. Iya, gimana Mbak? Bentar, Iya, saya ini materi slide saya ditutup aja supaya saya bisa melihat yang tanya dong. Oke, baik. Saya tutup dulu. Ditutup aja nggak apa-apa. nggak usah open ini ya video Enggak, biar nggak ganggu aja. Halo Ibu, gimana? Iya. Tadi saya mau tanya, paper bag-nya itu primer atau sekunder kemasannya? Gimana tuh Mas? Sisi primer atau sekunder tuh gimana maksudnya? Oke, gini. Jadi Baju apa ini Bu? bajuku tuh ini apa namanya? Ya wasra Nusantara sih, tapi ada beberapa pakai kain biasa, ada beberapa pakai wasra Nusantara. Sebenarnya limited sih, maksudnya nggak limited, maksudnya setiap kali saya bikin itu nggak banyak banget gitu loh produknya. Nah terus detailnya ada di patchwork kayak gitu-gitu. Baik, Selama ini ada baju dilipat, masuk plastik enggak? enggak, Nggak tadinya sebisa mungkin kita berusaha nggak masuk plastik. Nggak masuk plastik. Paper bag aja. Pakai paper bag. Jadi langsung masuk paper bag ada tentengan. Tentengan di Ada bawah. tentengan. Nah kalau yang di atas biasanya tuh kalau kita jualan, kalau maksudnya di atas harga 1 juta kita kemasannya itu tas kain gitu, tas kain. Yang belaju tapi kita pasang logo Simply Ameli, jadi itu bisa dipakai ulang sama kayak tote bag yang belanja itu loh. Ya. Ibu, produknya harga jual berapa? 200 sampai 245 sampai Jutaan. 200 enggak sama dia jutaan Pak. 750-an, 800 lah paling mahal. Oke. Nah, kalau harga segitu tuh nggak pusing mikir kan? Nggak pusing mikir masan. Bu, saya nggak kepikiran karena saya pikir ini makanan. Oh gitu ya. Saya ada sampel tapi saya nggak pegang nih di meja saya. Ini paper foil ya, paper foil. Punya Ivan Gunawan, itu desainnya hitam, ukurannya setas ini mungkin ya, tas besar gitu ya, memang untuk baju gitu. Itu desainnya cuma warna hitam, terus merek dia di tengah kecil gitu. Ya. Paper foil harganya cukup lumayan dibanding paper bag craft gitu ya. Tapi saya pengen itu daur ulang nggak? Saya pengen enggak. Kalau Ibu segmennya natural, saya pikir sudah cocok dengan paper bag. Ya, tinggal pikir saya nggak ngerti barangnya, apakah baju dilipat gitu aja masuk paper bag atau perlu ditreatment lagi, apakah dilipat yang rapi, kasih pita, dilipat baru masuk paper bag, kan gitu ya. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita pengiriman jarak jauh, berarti kan si paper bag harus ditreatment, Bu, ya kan? Iya. Di plastik dan lain sebagainya. Nah, kalau mekanisme plastik bungkus luarnya enggak kita pikirkan matang-matang, yang tadi saya bilang, experience konsumen terima barang Ibu jadi berkurang rasanya. Gitu ya? Iya. Nah, jadi sampai segitu kalau memang kita mau benar bikin premium, berarti yang saya bilang premier apa? Kalau Ibu tadi baju nggak ada plastiknya, paper bag premier.
Sekundernya mana? Sekundernya ketika pengiriman, boxnya ya Pak, jangan pakai box Sarimi, Indomie, mie instan dan lain sebagainya. Ya benar-benar box dengan brand yang kita siapin gitu ya. Berani sekalian gitu. Nah, nanti ketika treatment mereka terima dan sebagainya, ya memang ini premium produknya, nggak cuma asal bungkus, meskipun si produk bagus ya. Itu pilihan ya. Makanya untuk kemasan kita hitung benar-benar, nggak cuma yang melekat, tetapi sampai ke yang tadi tuh engagement sama Customer. karena inovasi kemasan sampai ke sana, gitu ya. Iya Itu ya Bu ya. Iya, Kepan itu sempat berpikir, ada yang bilang apa, kenapa nggak diboxin aja gitu, kelihatan lebih oke atau gimana gitu. Bisa iya sih, beberapa kompetitor yang lain ada yang di box gitu. Tapi saya masih mikir gimana ya bikin kemasan yang kalaupun ada boxnya bisa dipakai lagi, kayak gitu-gitu loh. Iya. Kayak ide saya bikin tote bag itu, apa, ngasih tote bag. Tapi jadi memang nggak kelihatan looks, nggak kelihatan bagus ya tote bag-nya itu ya. Apa ya, kalau udah masuk ke JN, apa, ke Ya kurir, kalau di packing ya udah bentuknya. Ya. Jadi pas buka orangnya ya tetap kayak ya seperti yang Ya. bilang itu. Betul. Ada experience yang tuh, terus mikir Iya. apa ya kira-kira gitu. Ini kalau di packing seperti ini masuk nggak sih ukuran ini? Kalau sekecil itu enggak, tapi kalau kotaknya A4 Gitu kan? itu kayak masuk deh. Ya A4 bisa. ya. Ya kan kita bisa kasih. kasihnya gini loh Bu. Ketika ini ya, misalkan ini produk dibuka, baju Ibu dilipat rapi, dikasih kartu, dilipat pita, bisa, atau pitanya di luar gitu ya. Nah, kemudian ini plastik transparan ya, lebih karena untuk packing aja. Nah, jadi kalau misalkan ini dibungkus untuk pengiriman kan udah aman nih ya. Kalau misalkan mau rapi, pakai yang plastik ada ziplocknya ya. Tapi kan brand kelihatan ya. Alamat pengiriman bisa taruh di belakang. Itu saya pikir udah cukup. Prinsip. Itu untuk yang pengiriman, kalau yang ya untuk pengiriman berlaku ya. di dalam toko juga enggak? Kalau pakai toko sebetulnya nggak masalah. Kalau misalkan ini box, terus Ibu kalau memang Ibu punya toko untuk offline masuk ke apa namanya paper bag juga nggak jadi soal sebetulnya. Nah, cuma mana yang prioritas banyak atau lebih, karena saya tadi bilang tadi itu biasanya harus timbang atur prioritas mana yang harus diprioritas dengan gitu ya Bu ya. Semoga membantu. Ya, terima kasih. Baik, ya silakan Mbak Rin. Ya, sudah cukup ini ya menjawab ya Mbak Emil. Oke. Mbak Rini boleh ada berapa pertanyaan masuk? Mungkin kita 2 pertanyaan, sisanya nanti mungkin kita akan japri ya. Atau misalkan ada nomor untuk konsultasi kita akan lanjutkan. Mohon maaf teman-teman waktunya terbatas. Oke, 2 pertanyaan Mbak Rini. 2 saya pertanyaan. Coba bantu. Ya. Oke, pas banget, ini ada 2 pertanyaan. Dari Kak Riza. Produknya rengginang mini, selama ini pakai kemasan craft standing pouch. Kalau semisal saya menggunakan kemasan plastik renceng, apakah harus menggunakan alat khusus untuk fillernya? Dan untuk harga, kira-kira perbandingannya dengan standing pouch gimana ya Pak? Tuh, ya kalau saya jangan ditanya harga kalau pas online begini, karena pertimbangannya tadi banyak. Ya, Anda bisa kontak ke nomor CS aja. Tapi begini, kami dikemas menyediakan custom plastik. Jadi misalkan untuk bakpia, untuk roll kue gitu ya, beberapa masuk ke kami itu minta dibuatkan custom. Jadi ukuran plastik sekian kali sekian itu bisa ya. Kalau mau misalkan yang transparan gitu ya. Untuk sealer gimana? Ya kalau renceng otomatis biasanya. Tapi kalau yang hanya pouch-pouch biasa ya pakai hand. Kenapa continuous sealer? Karena hasil sealernya lebih baik ya dibandingkan dengan hand sealer biasa.
Begitu ya untuk Rengginang Mini ya. Cukup ya. Oke, sudah Selanjutnya. cukup menjawab ya, Kak Rizal. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Christine. Oke. Untuk kemasan premium abon standing pot, Abon baiknya premium dengan alufoil alufoil atau atau cukup sudah cukup metallized? dengan metallized? Berapa standar thickness-nya, ketebalannya? Bila dibanding standing pot composite fan, lebih bagus yang mana ya? Baik, saya ini ada beberapa bahannya. Abonnya kering atau basah. Kemudian, halo Pak, Ibu. Ya saya Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Ibu Christine dari Jakarta Ibu ya. Iya betul. Sehat selalu Ibu, Amin mudah-mudahan. Pak, semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Amin, amin, Ini amin. Pak, program saya abon ayam. Abon ayam Ibu. Jadi sekarang ini saya kemas dalam kemasan seperti ini. Abon ayam kering. Toples Bu ya? Jar. Toples. Jar ya? Oke. Iya, toples, Ya, toples kering. ya. Karena kan berupa abon ayam kering. Nah, saya berencana ingin membuat di dalam kemasan saset. Kemasan saset yang bagus kan biasanya standing pot ya Pak ya. Kemungkinan kan standing pot ya. Standing pot kalau memang mau di display. Ya betul. Itu bagusnya cukup metallized aja atau alufoil untuk kemasan sasetnya itu. Sekarang tahan berapa lama Bu dengan jar? Yang ini jar bisa 6 bulan Pak. Bulan. Atas bagian tutup ada alufoil juga. Di sini nggak ada. Tapi nggak ada. Saya nantinya saya sering wrap dengan plastik Pak. Oh, di wrap ya. Oke, itu aja udah tahan 6 bulan. Iya, betul. Kalau di kami standing pot yang alu paper kebetulan semuanya aluminium Bu. Kalau di kami yang kemasan standing pot, meskipun ada beberapa mungkin tempat lain masih yang menggunakan metallized. Tapi kalau di kami kebetulan semuanya pakai aluminium foil. Ya. Kenapa? Ya kita sih berpikir supaya lebih awet, lebih aman. Ya, kalau untuk harga dengan kompetitor ya kurang lebih saja sebetulnya. Nah, tapi kalau misalkan yang sudah pabrikan yang agak besar, karena nilai budgetnya agak besar, maka dia punya alternatif mau pakai metallized atau mau pakai alufoil. Kalau thickness-nya sih standar sih Bu ya. Ya kalau yang di kami. Kemudian dibandingkan komposit, saya sih berpikirnya kalau abon yang sering kami kerjakan ya memang standing pot. Karena display itu satu display, kedua media area desain ya untuk kita promosi lebih enak dibandingkan kalau pakai yang komposit kan gitu. Itu sih Bu, mungkin nanti bisa kontak kami ya untuk diskusi lebih lanjut ya terkait dengan ukuran gitu ya, ukuran berapa yang cocok untuk sekian gram dan sebagainya begitu. Mudah-mudahan membantu Bu. Baik ya. Ada lagi? Pertanyaan terakhir ya Mas ya tadi. Terakhir boleh terakhir. Tadi sudah Bu Christine itu pertanyaan terakhir kita. Oke, cukup. Ya, mungkin closing statement dari saya untuk semuanya teman-teman pelaku usaha di saat kondisi pandemi saat ini itu nggak cuma yang besar, kita yang pelaku mikro ini juga terdampak. Maka perlu adanya inovasi selain dari sisi produk. Ya kalau produk diinovasi mungkin teman-teman repot, harus nambah alat dan lain sebagainya. Tapi setidaknya mungkin bisa diinovasi dari sisi kemasan. Kita lihat beberapa rekan-rekan yang di F&B ya, restoran dan kafe dan lain sebagainya yang biasanya dine-in sekarang pun sudah merubah, harus berinovasi ke layanan untuk delivery gitu ya, jadi tukuk dan lain sebagainya. Nah, di sini memang perlu kejelian kita ya feeling bisnisnya diasah gitu ya. Apakah kita mampu melewati ujian pandemi ini? Ada yang gugur, tapi namanya UKM itu banyak juga yang tumbuh dengan kreativitas baru. Nah,
kami dari Dikemas mudah-mudahan bisa mensupport ya, baik dari sisi edukasi maupun dari sisi teknis bahan kemasan. Silahkan kalau memang ada yang bisa kami bantu untuk rekan-rekan semuanya, kita bisa diskusikan ya. Kami nggak hanya Jogja, tetapi juga banyak konsumen kami. Kalau untuk kopi ini daerah Sumatera paling banyak. Kalau snack yang memang masih sentrales ada di Jawa. Ya, kami mulai dari yang stiker, sablon sampai yang printing, ya kami semua menerima. Jadi silahkan konsultasi level bisnis Anda ada di mana, ya kita sesuaikan kemasannya dan pastinya kita sesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Jangan patah semangat, jangan kendor semua, tetap berakhir, tetap pakai masker ya teman-teman ya. Oke, ya sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ada kurang, kondisinya juga hanya online. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk Rumah BUMN Jogja yang sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan kita bisa selenggarakan acara seperti ini di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Rini. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih banyak Pak. Terbatas ya teman-teman. Mungkin kita akan melanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Mungkin kita akan kerja di kesempatan selanjutnya gitu ya. Ini kesimpulan yang saya dapat ini yang sangat bisa mengena ya. Jadi sesuaikan dengan target dan budget gitu ya. Jadi jangan sampai salah sasaran dalam memilih kemasan gitu ya Mas ya. Oke, di sini sedang azan ya. Oke, teman-teman mohon maaf, boleh minta tolong untuk mengisi link absensi ya sebelum kita tutup kelas hari ini. Linknya ada di kolom chat, absensi pelatihannya. Dan karena keterbatasan waktu, mungkin untuk selanjutnya bisa kontak WA admin dari Dikemas yang tadi sudah di-share ya. Mungkin bisa saya ketik di nomornya di kolom chat. Untuk konsultasi selanjutnya ya Mas Iwa ya, kalau ada teman-teman yang mau konsultasi soal kemasan ya. Ya, monggo. Ya. Oke. Nah, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktunya sudah cukup, mungkin kita bisa tutup kelas untuk siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Iwa dan tim dari Dikemas.com. Dan teman-teman Rumah BUMN Selindo yang sudah hadir di siang hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Dan kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Jadi siapkan kemasan produk atau produk teman-teman. Mungkin kita bisa kelas offline ya Mas ya. Siapa tahu nanti kalau PPKM sudah selesai, kita lebih enak gitu ya kalau untuk kita bisa jumpa ya. Oke. Terima kasih banyak. Semuanya izin pamit, mundur Mbak Rini, matur nuwun. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah bisa dipersilakan kalau mau meninggalkan ruang. Terima kasih.